Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian ngebayangin punya ponsel yang bukan cuma pinter, tapi bener-bener jenius? Ponsel yang bisa ngertiin kita lebih dari sahabat sendiri, yang bisa bantuin kerjaan bahkan sebelum kita minta. Nah, itulah yang mau kita bahas tuntas hari ini. AI phone atau ponsel AI. Apa sih sebenarnya benda canggih ini? Yuk, kita kupas bareng-bareng. Jadi, apa itu AI phone? Gampangnya gini, AI phone adalah smartphone yang otaknya udah di-upgrade dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI ini bukan sekadar aplikasi asisten suara biasa ya. Ini adalah sistem cerdas yang tertanam langsung di dalam ponsel, baik di perangkat kerasnya maupun di perangkat lunaknya. Tujuannya satu, membuat pengalaman pakai ponsel jadi lebih personal, lebih efisien, dan lebih intuitif. Ibaratnya, kita punya asisten pribadi super canggih yang selalu ada di genggaman kita 24 jam sehari. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh, bukannya ponselku yang sekarang juga udah ada AI-nya? Betul banget. Fitur seperti Google Assistant, Siri, atau Bixby itu adalah bentuk awal dari integrasi AI di ponsel. Rekomendasi lagu di Spotify atau video di YouTube yang seolah tahu selera kita. Itu juga kerjaan AI. Tapi, yang membedakan AI phone generasi baru adalah level integrasinya yang jauh lebih dalam dan kemampuannya yang lebih luas. Kalau dulu AI lebih banyak bekerja di cloud, artinya butuh koneksi internet buat mikir. Sekarang trennya adalah on-device AI. Artinya, banyak proses pemikiran AI itu terjadi langsung di dalam ponsel kita. Keuntungannya apa? Pertama, lebih cepat. Nggak ada lagi jeda nunggu data dikirim ke server terus balik lagi. Kedua, lebih aman. Data pribadi kita, kayak foto atau percakapan, tetap aman di dalam ponsel, nggak perlu dikirim keluar. Ketiga, bisa dipakai kapan aja, bahkan saat nggak ada sinyal internet. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Fitur-fitur canggih apa aja sih yang biasanya ada di AI phone? Pertama, di bidang fotografi dan videografi. Ini yang paling kelihatan perubahannya. AI bisa bantu kita ngambil foto sekelas fotografer profesional dengan sekali jepret. Misalnya, fitur Scene Optimizer yang otomatis ngenalin objek, apakah itu makanan, pemandangan, atau orang, lalu menyesuaikan pengaturan kamera biar hasilnya maksimal. Ada juga fitur Nightography yang bikin foto di malam hari jadi super terang dan jernih, seolah-olah diambil pas siang hari. Belum lagi fitur editingnya seperti Magic Eraser yang bisa hapus objek-objek mengganggu di foto cuma dengan satu sentuhan. Bayangin, ada orang lewat pas kita lagi foto bagus. Hapus aja. Gampang banget. Bahkan, AI bisa bikin video slow motion dari video biasa, atau menstabilkan rekaman video yang goyang-goyang jadi mulus banget. Kedua, komunikasi jadi lebih lancar tanpa batas bahasa. Ini fitur yang keren banget, namanya Live Translate. Kalian lagi teleponan sama orang dari negara lain yang bahasanya beda? Nggak masalah. AI phone bisa langsung menerjemahkan percakapan kalian secara real-time. Jadi, kamu ngomong bahasa Indonesia, lawan bicaramu bakal dengar terjemahannya, dan sebaliknya. Ini bukan cuma buat telepon, tapi juga buat chatting. Dinding bahasa bener-bener runtuh berkat AI. Ketiga, produktivitas kita bakal meningkat pesat. Pernah ikut rapat atau kuliah terus capek nyatet? AI phone punya fitur Transcript Assist. Cukup rekam aja suaranya, nanti AI bakal otomatis mengubah rekaman suara itu jadi teks lengkap, bahkan bisa ngenalin siapa ngomong apa. Setelah jadi teks, AI juga bisa bikinin rangkumannya buat kita. Jadi kita bisa fokus dengerin, urusan catat-mencatat serahin aja ke ponsel. Selain itu, ada juga fitur Circle to Search. Lagi lihat gambar atau video apapun, terus penasaran sama satu barang di dalamnya? Cukup lingkari aja objek itu di layar, dan Google akan langsung mencarikan informasinya buat kita. Praktis banget kan? Keempat, pengalaman pengguna yang super personal. AI di ponsel kita terus belajar dari kebiasaan kita. Dia tahu aplikasi apa yang sering kita buka di pagi hari, atau pengaturan apa yang biasa kita pakai sebelum tidur. Berdasarkan data itu, ponsel bisa ngasih saran dan otomatisasi yang relevan. Misalnya, pas kita nyambungin earphone, ponsel otomatis nampilin aplikasi musik favorit kita. Atau saat kita sampai kantor, ponsel otomatis masuk ke mode senyap. Hal-hal kecil kayak gini bikin penggunaan ponsel jadi lebih nyaman dan efisien. Kelima, performa dan daya tahan baterai yang lebih optimal. AI juga kerja di belakang layar buat ngatur sumber daya ponsel. Dia tahu kapan harus mengalokasikan tenaga prosesor yang besar buat main game, dan kapan harus menghemat daya pas ponsel lagi nggak dipakai. AI bisa memprediksi aplikasi mana yang akan kita buka selanjutnya,
dan menyiapkannya di latar belakang biar pas dibuka langsung cepet. Manajemen baterai juga jadi lebih pintar. AI akan membatasi aplikasi-aplikasi yang boros baterai dan jarang kita pakai, sehingga daya tahan baterai jadi lebih awet sepanjang hari. Jadi, bisa kita lihat kan, AI phone ini bukan sekadar gimmick marketing. Ini adalah lompatan besar dalam teknologi mobile. Ponsel nggak lagi jadi alat pasif yang nunggu perintah kita, tapi jadi partner proaktif yang membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kreativitas, komunikasi, pekerjaan, sampai hal-hal sepele sehari-hari. Tentu saja, seperti teknologi baru lainnya, ada juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Masalah privasi data jadi salah satu yang utama. Makanya, penting buat kita pilih produsen ponsel yang terpercaya dan transparan soal bagaimana mereka mengelola data kita. Tapi dengan tren on-device AI tadi, kekhawatiran ini sedikit banyak sudah mulai teratasi karena data kita lebih banyak diproses secara lokal di perangkat. Kedepannya, teknologi AI di ponsel ini bakal terus berkembang. Mungkin nanti ponsel kita bisa jadi dokter pribadi yang memantau kesehatan kita, atau jadi guru les yang ngajarin kita hal-hal baru, atau bahkan jadi teman ngobrol yang benar-benar ngerti perasaan kita. Kemungkinannya nggak terbatas. Kesimpulannya, AI phone adalah masa depan dari komputasi personal yang ada di genggaman kita. Perpaduan antara perangkat keras yang kuat dan perangkat lunak yang cerdas ini membuka pintu ke berbagai kemungkinan baru yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah. Ini adalah era di mana ponsel kita benar-benar menjadi perpanjangan dari pikiran dan kemampuan kita. Gimana menurut kalian? Apakah kalian udah pakai salah satu fitur AI tadi? Atau ada fitur AI impian yang kalian pengen ada di ponsel masa depan? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten seru seputar teknologi lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.